Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian kasus saya yang berupa infeksi bovine viral diarrhea, esophagostomiasis, dan infestasi Sarcoptes sp pada pedet. Untuk riwayat kasusnya, untuk jenis hewan merupakan sapi simental peranakan nongol atau sapi simpo dengan umur 4 bulan. Untuk anamnesa sendiri, sapi simental peranakan nongol ini berumur 4 bulan yang bernama Cempluk, tinggal di peternakan Sumber Maju bersama. Populasi di kandang terdapat 5 ekor sapi, yang dimana merupakan 2 ekor betina dan 3 ekor jantan. Untuk pakan sendiri, kadang memakan rumput dan kebanyakan mengkonsumsi kolostrum karena pedet belum disapih. Untuk gejala klinis sendiri, pedet mengalami penurunan nafsu makan, tidak menyusui, diare, lesu, tidak aktif, dan terjadi penurunan berat badan. Yang pertama, saya akan membahas studi kasus patologi anatomi sendiri. Untuk perubahan makroskopik ini, gambar yang pertama ada organ papile rongga mulut, di mana organ tersebut mengalami hemoragi dan nekrosis. Lalu yang kedua ada esofagus, di mana esofagus ini mengalami ulcer dan erosi. Gambar yang ini. Lalu yang kedua ada perubahan mikroskopik pada intestinum tenunya, yang dimana gambar ini terdapat nodul. Nah, untuk perubahan makroskopik yang kedua yang diambil dari intestinum tenu, yang pertama ada multiple nodul. Nah, untuk multiple nodul ini kemungkinan ada infeksi esophagostomum, cacing esophagostomum, di mana nodul tersebut ketika disayat maka akan berisi nanah sebagai salah satu sistem imun yang melawan infeksi. Lalu untuk selanjutnya, pedet itu terdapat krusta dan alopecia pada sekujur tubuhnya. Ini diperkirakan terjadi infestasi Sarcoptes. Lalu ada yang kedua, ini perubahan mikroskopik. Yang pertama ini organ esophagus yang dibikin histopat, bisa dilihat di mana epitelnya ini mengalami nekrosis. Nah, lalu yang kedua ini ada organ rumen, di mana rumen ini mengalami edema, inflamasi, serta nekrosis. Bisa dilihat pada bagian yang bawah ini terdapat inflamasi, edema, serta nekrosis yang terjadi pada rumen tersebut. Lalu yang kedua yang berikutnya ada perubahan mikroskopik, di mana histopat tersebut terdapat infiltrasi neutrofil dan eosinofil yang kemungkinan yang diakibatkan oleh infeksi BVDV dan esophagostomiasis tersebut. Bisa dilihat sendiri mungkin ini. Lalu perubahan mikroskopik selanjutnya, di mana esophagostomiasis tersebut diambil organnya berupa intestin dan dibuat histopat, dan bisa dilihat cacing tersebut terdapat di mukosa intestinum. Dan berikutnya diambil sampel kerokan kulit dan dibuat histopat, di mana perubahan tersebut dapat dilihat mengalami infiltrasi eosinofil dan terdapat infestasi Sarcoptes tersebut. Lalu bisa dilihat selanjutnya juga mengalami infiltrasi eosinofil, di mana epidermis pada kulit tersebut mengalami krusta dan alopecia, dan serta mengalami hiperkeratosis dan adanya Sarcoptes pada kulit bagian epidermis tersebut. Untuk kesimpulan studi kasus patologi anatomi dapat disimpulkan bahwa infeksi pada pedet disebabkan oleh bovine viral diarrhea, BVD, esophagostomiasis, dan infestasi Sarcoptes. Lalu berikutnya masuk ke studi kasus mikrobiologi, di mana isolasi virus tersebut bisa menggunakan sel turbinata sapi maupun sel Madin Derby bovine catney atau MDBK dan BT atau bovine turbinate. Di sini untuk
isolasi virus menggunakan sel turbinata sapi, menurut Ontario dan Wuryastuti tahun 1998 mengatakan bahwa untuk isolasi virus ditubuhkan dalam pelat mikro 96 sumuran yang bagian bawahnya datar sebanyak 300.000 sel per mililiter yang disuspensikan ke dalam Eagle Essentials Medium dan 1% glutamil 1% glutamin. Kemudian sel tersebut, sel turbinata sapi diinkubasikan ke dalam inkubator CO2 selama 24 jam dan kemudian diinokulasi dengan 50 mikroliter serum ke dalam masing-masing sumuran dan diinkubasikan selama 72 jam dalam inkubator CO2 50% sel turbinata sapi yang telah diinokulasi dalam sampel serum tersebut. Nah, yang kedua menggunakan sel MDBK. Untuk sel MDBK ini sampel yang dapat dipakai itu antara lain janin, plasenta, otak, paru, mulut, esofagus, dan kumpulan jaringan-jaringan oral. Lalu ada lymphonodes mesenterica, thymus, dan intestinum. Nah, untuk isolasi virus tersebut, awalnya sampel yang diinokulasikan dalam sel-sel ginjal sapi atau sel MDBK dikultur dalam 48 plat menggunakan 5% serum kuda, 20 ml glutamin, gentamisin 100 mikrogram per mililiter, dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Kemudian sel kultur sel yang dalam 48 dalam plat tersebut difiksasi dalam 80% aseton, dan keberadaan virus dalam kultur sel itu dapat dideteksi dengan uji fluoresen maupun uji PCR yang selanjutnya bisa dilakukan uji PCR maupun ELISA. Kemudian setelah dilakukan isolasi virus dapat dilakukan identifikasi tersebut bisa dilakukan dengan PCR atau polymerase chain reaction. Pada prinsipnya PCR sendiri adalah sekuen DNA spesifik yang diamplifikasi menjadi 2 kopi dan seterusnya. Lipat gandaan ini membutuhkan enzim spesifik yang dikenal dengan polimerase. Polimerase adalah enzim yang mampu menggabungkan DNA cetakan tunggal membentuk untaian molekul DNA yang panjang. Enzim ini membutuhkan primer serta DNA cetakan seperti nukleotida yang terdiri dari 4 basa, yaitu adenin, timin, sitokin, dan guanin. Reaksi amplifikasi ini dimulai dengan melakukan denaturasi DNA yang cetakan yang berantai ganda menjadi rantai tunggal, kemudian suhu diturunkan sehingga primer akan menempel pada DNA cetakan yang berantai tunggal. Setelah proses annealing atau penempelan, suhu dinaikkan kembali sehingga enzim polimerase melakukan proses polimerase rantai DNA yang baru. Rantai DNA yang baru tersebut selanjutnya sebagai cetakan bagi polimerase berikutnya. PCR merupakan tes yang sudah cukup mendeteksi asam nukleat virus dalam sampel yang dikumpulkan seperti sampel susu dalam deteksi virus khususnya BVDV1 dan BVDV2. Kemudian untuk hasilnya identifikasi sendiri, hasil amplifikasi PCR dari DNA sampel sapi dari penderita infeksi BVDV. Gambar ini diambil dari Wuryastuti dan kawan-kawan tahun 2016 menjelaskan bahwa gambar A itu pita 1 DNA marker 100 BP, pita kedua sampai 5 masing-masing berasal dari sampel yang diambil dari hari ke-0, hari ke-1, minggu ke-2, minggu ke-4 setelah penyimpanan pada suhu ruang 28 derajat Celcius. Lalu gambar B menjelaskan kontrol positif pada sampel yang diambil dari hari ke-0. Lalu ada pita 2 yang menggambarkan DNA marker dari 100 BP. Pita 3 sampai 5 masing-masing berasal dari minggu 1 ke minggu 2 dan minggu ke-4 setelah penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius. Berikutnya ada studi kasus parasitologi. Untuk pertama dilakukan identifikasi feses. Untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk identifikasi ini menggunakan metode natif. Untuk hasil pemeriksaannya ditemukan telur cacing Esophagostomum
di mana telur cacing ini berbentuk elips, berdinding tipis, berukuran 70 sampai 76 dikali 36 hingga 40 mikron. Lalu untuk pemeriksaannya itu dilakukan pemeriksaan organ dengan pemeriksaan organ intestinum dengan mengerok bagian mukosanya, di mana ditemukan cacing dewasa di intestinum. Untuk keterangannya sendiri, untuk pemeriksaan ini yang ditandai nomor 1 ada vesicle cephalic, lalu ada nomor 2 ada cephalic groove, ada nomor 3 ada esophagus, dan nomor 4 ada corona radiata. Untuk pada gambar di bawahnya ini ada spiculum nomor 1, lalu nomor 2 ada bursa coprolatrix. Untuk pemeriksaan yang dilakukan selanjutnya ada pemeriksaan kulit atau skin scraping, di mana pemeriksaan skin scraping atau kerokan kulit ini ditemukan adanya Sarcoptes. Sarcoptes yang diidentifikasi adalah Sarcoptes cabies. Untuk berikutnya ada studi kasus patologi klinik di mana dilakukan pemeriksaan hematologi. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada pedet itu mengalami anemia mikrositik hipokromik, di mana anemia merupakan penurunan di bawah standar normal jumlah eritrosit per mikroliter, nilai hemoglobin, dan packet cell volume. Sedangkan anemia mikrositik hipokromik berarti merupakan nilai anemia yang dengan nilai MCV di bawah batas normal serta nilai MCHC yang menurun karena disebabkan turunnya nilai hemoglobin yang besar daripada rata-rata volume eritrosit. Nah, untuk penyebab anemia ini dapat disebabkan karena adanya perdarahan yang disebabkan infeksi mikroorganisme ataupun trauma, peningkatan destruksi eritrosit, dan penurunan lifespan eritrosit, depresi sumsum tulang, defisiensi nutrisi, dan juga agen kimia yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Yuk. Lalu kejadian anemia mikrositik hipokromik ini juga dapat diakibatkan oleh defisiensi zat besi atau perdarahan kronis. Ciri-ciri dari perdarahan kronis itu dia diantaranya mengalami peningkatan jumlah mikrosit serta penurunan kadar hemoglobin, atau biasanya dia bisa juga diakibatkan oleh infeksi cacing. Untuk infeksi cacing ini bisa disebabkan oleh cacing kait, cacing perut, coccidia, cacing bungkur, atau yang kita kenal dengan cacing esophagus tomum. Lalu adanya cacing hati serta infeksi ektoparasit seperti kutu, tungau, maupun pinjal. Nah, untuk anemia mikrositik hipokromik pada kasus ini bisa disebabkan oleh perdarahan kronis yang ditandai dengan penurunan kadar Hb serta perdarahan akibat infestasi cacing esophagus tomum pada mukosa intestinum yang disertai dengan infestasi Sarcoptes cabies yang menyebabkan krusta pada epidermis kulit. Nah, penurunan nafsu makan juga dapat mempengaruhi karena adanya infeksi cacing esophagus tomum tersebut, sehingga dapat menyebabkan defisiensi nutrisi, khususnya defisiensi Fe. Karena kekurangan Fe dapat menyebabkan penurunan Hb mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan prekursor eritrosit yang akan terus berlangsung terus-menerus dan berhenti apabila titik kritis Hb terpenuhi. Dan bila membelah terus-menerus, maka eritrosit yang dihasilkan akan berukuran kecil dan pucat sehingga disebut mikrositik. Oleh karena itu, mengapa bisa terjadi anemia mikrositik hipokromik. Lalu berikutnya untuk fibrinogen sendiri, pada pemeriksaan tersebut fibrinogen mengalami peningkatan, di mana fibrinogen tersebut merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh hati dan menjadi sebuah parameter baik kasus dehidrasi maupun keradangan. Pada kondisi ini peningkatan fibrinogen juga menyebabkan penyebab signifikan dan menyebabkan hipoproteinemia. Jadi hipoproteinemia itu disebabkan oleh protein breakdown meningkat, sintesis protein jelek, adanya penyakit ginjal, atrofi hati, fibrosis, hingga hemoragi. Pada kasus ini, pedet terinfeksi esophagus tomum di mana cacing dapat berkompetisi untuk menyerap zat-zat makanan sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan
terjadi defisiensi nutrisi yang berujung pada kejadian hipoproteinemia. Ya. Lalu untuk defisiensi zat besi dan hipoproteinemia pada keadaan dehidrasi dapat terjadi peningkatan kadar fibrinogen. Nah, peningkatan kadar fibrinogen tersebut juga disebut hiperfibrinogenemia, di mana merupakan parameter pada kejadian peradangan yang diakibatkan peningkatan jumlah fibrinogen tersebut. Defisiensi zat besi dan hipoproteinemia dapat menyebabkan dehidrasi. Pada keadaan tersebut, peningkatan fibrinogen juga mengalami peningkatan karena protein secara relatif dapat mengetahui peningkatan secara absolut, sehingga disebut hiperfibrinogenemia. Di mana hiperfibrinogenemia ini merupakan parameter pada kejadian keradangan yang diakibatkan peningkatan jumlah fibrinogen, yang dapat diakibatkan karena tubuh memerlukan fibrinogen baru untuk melindungi endotel pembuluh darah. Nah, untuk mengetahui peningkatan fibrinogen tersebut dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan antara kadar protein dan fibrinogen. Apabila protein total dengan fibrinogen antara 10:1 sampai 15:1, maka hiperfibrinogenemia secara relatif mengalami dehidrasi. Sedangkan jika perbandingannya 10:1 atau kurang, maka terjadi hiperfibrinogenemia secara absolut. Nah, pada kasus ini hiperfibrinogenemia dan hiperproteinemia dapat dilakukan sehingga hasil perbandingannya dapat dipastikan di bawah 10:1. Jadi keterkaitan antara peningkatan kadar fibrinogen dengan proses keradangan di dalam tubuh juga dapat dilakukan pemeriksaan total leukosit dan sel neutrofil. Nah, untuk kasus ini kita ketahui bahwa neutrofil dan leukosit tersebut meningkat sehingga disebut leukositosis. Nah, untuk neutrofil tersebut juga mengalami neutrofilia, yaitu dengan left shift. Nah, untuk neutrofilia left shift tersebut terjadi karena kenaikan neutrofil sangat efisien dalam memfagosit dan menghancurkan bakteri, sehingga granula neutrofil yang mengandung enzim tersebut dan antibakterial untuk membunuh dan mendegradasi bakteri. Lalu neutrofil left shift tersebut terjadi karena peningkatan sel neutrofil band atau neutrotimulda ke dalam sirkulasi darah, menunjukkan adanya konsekuensi kebutuhan jaringan dalam peningkatan dan pelepasan sel oleh sumsum tulang yang terjadi selama ada penyakit inflamatorik yang serius. Nah, untuk neutrofilia dengan terjadinya left shift, metamielosit dan mielosit akan sangat meningkat apabila terjadi indikasi penyakit inflamatorik yang serius, sehingga disebut reaksi leukomoid. Nah, untuk neutrofilia ini juga berhubungan dengan jaringan fungsi fagosit dan penyakit radang, sehingga neutrofil pada kasus ini terjadi karena neutrofil tersebut meningkat yang disebabkan oleh peradangan BVDV dan investasi cacing esofagostomiasis tersebut. Lalu berikutnya juga terjadi limfosit yang meningkat sehingga disebut limfositosis, di mana limfosit tersebut merupakan salah satu sel di mana terdapat dua tipe utama limfosit, yaitu sel B yang memproduksi imunoglobulin dan sel T untuk mengatur sistem imun dan proses imunitas. Nah, limfosit ini mengalami kenaikan karena adanya proses fagositosis stimulasi limfosit T yang memproduksi substansi yang bersifat imunologik, dan kemampuan terhadap proses memproduksi substansi yang bersifat imunologik tersebut terhadap proses inflamasi dan keradangan yang disebut limfokain. Limfokain itu juga menghambat substansi yang menyebabkan disease, dan substansi ini juga meningkatkan kemampuan fagosit yang disebut macrophage activating factor yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas metabolik dan fungsi sel makrofag. Nah, akibat dari aktivitas tersebut meningkat, maka limfosit tersebut juga mengalami peningkatan sehingga disebut limfosit karena adanya infeksi dari virus BVDV tersebut. Lalu yang terakhir ada eosinofil. Eosinofil merupakan leukosit yang mengatasi respon hipersensitif, proses netralisasi histamin yang dibebaskan mast sel yang sensitif terhadap imunoglobulin E. Eosinofil yang meningkat biasanya disebut eosinofilia karena
berhubungan dengan investasi parasit esophagus dominasi dan investasi Sarcoptes yang disebabkan oleh kontak dengan jaringan hospes. Nah, kondisi tersebut dapat berhubungan dengan meningkatnya eosinofil yang disebut eosinofilia. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pemeriksaan patologi klinis, penderita mengalami anemia mikrositik hipokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, leukositosis, disertai dengan neutrofilia leftif dan eosinofilia serta limfositosis. Sekian dan terima kasih dari presentasi yang saya jabarkan tersebut.